Saya Sastri Dalila Siregar akan menjelaskan tentang sasaran inovasi pendidikan. Sasaran inovasi pendidikan itu ada 5. Yang pertama, guru. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, siswa. Yang keempat, fasilitas. Dan yang terakhir ialah sosial masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa inovasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh hal lebih baik dalam bidang pendidikan atau memecahkan masalah-masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi pendidikan sebagai usaha perubahan pendidikan yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan semua unsur ataupun komponen yang ada di dalam sistem pendidikan. Adapun sasaran inovasi pendidikan yang pertama ialah guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi, guru sebagai pendidik guru profesional mempunyai 7 tugas utama, yang kesemuanya ini mencakup 3 ranah yang harus dicapai oleh peserta didik, baik di ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Peran dan fungsi guru dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran mendorong, membimbing, dan memfasilitasi siswa untuk belajar. Guru harus komponen, sehingga diperlukan guru yang komponen yang menguasai segenap kompetensi, baik dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Guru juga diperlukan untuk mempunyai kreativitas yang tinggi. Adapun menurut Ki Hajar Dewantara, dalam ungkapan yang sangat terkenal dalam dunia pendidikan, menyampaikan 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madaya maung karsa, dan tuturi handayani. Maksudnya, seorang guru di depan memberi teladan, di tengah menciptakan prakarsa, dan di belakang memberi dorongan dan arahan. Adapun sasaran inovasi pendidikan yang kedua ialah siswa, di mana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, siswa atau peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan, termasuk dalam proses inovasi pendidikan, sehingga guru yang melaksanakan inovasinya harus memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Adapun sasaran inovasi yang ketiga ialah kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006, kurikulum ini ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dalam spesifikasi dalam kajian kurikulum, dalam ruang inovasi pendidikan ini adalah bagaimana aktivitas yang ada pada siswa dalam belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan aktivitas yang dilakukan sekolah dalam rangka mempengaruhi siswa dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Maka tentu tanpa adanya kurikulum, maka tidak akan terarah inovasi pendidikannya, sehingga
Semua inovasi atau perubahan yang diterapkan dalam pendidikan ini haruslah sesuai dengan perubahan yang ada pada kurikulum. Adapun 5 landasan inovasi kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis ini biasanya berdasarkan kajian para ahli. Yang kedua, landasan sosial budaya. Bagaimana inovasi kurikulum itu diciptakan, tentunya melihat realita yang ada di masyarakat, baik secara sosial atau budaya masyarakat. Landasan yang ketiga ialah landasan pengetahuan teknologi dan seni. Jadi, inovasi kurikulum itu sesuai dengan bagaimana perkembangan iptek. Jadi, diciptakan inovasi agar sejalan dengan perkembangan iptek itu sendiri. Landasan yang keempat ialah landasan kebutuhan masyarakat. Tentulah kurikulum diinovasi bagaimana memenuhi semua yang menjadi kebutuhan masyarakat pada tahun ini. Yang terakhir ialah landasan perkembangan masyarakat. Maka, sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan mengalami perkembangan, dan tentulah perkembangan ini harus ditanggapi dengan melakukan inovasi kurikulum pendidikan. Adapun sasaran inovasi pendidikan yang keempat ialah fasilitas. Fasilitas termasuk sarana dan prasarana pendidikan, di mana sarana ini merupakan perlengkapan yang diperlukan untuk pembelajaran, sedangkan prasarana fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi sekolah. Jadi, sarana tidak akan bisa digunakan dalam pembelajaran secara langsung, sedangkan prasarana tidak secara langsung. Contohnya pada alat-alat pembelajaran yang ada di dalam gedung laboratorium. Tentu, tanpa fasilitas maka pelaksanaan inovasi pendidikan ini tidak akan berjalan dengan baik, pasti akan mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Sasaran inovasi yang terakhir ialah lingkup sosial masyarakat. Tentu, kita tahu bahwa sekolah adalah subsistem dari sistem sosial masyarakat. Sekolah memerlukan masyarakat, dan masyarakat juga memerlukan sekolah. Sekolah memerlukan masyarakat. Yang dimaksud ialah bagaimana sekolah menyusun program relevan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Masyarakat memerlukan sekolah. Artinya, sebagai lembaga pelayanan jasa untuk mendapat program yang baik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.